Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama kami di Sahabat Matematika Channel belajar matematika yang keren abis buat Anda. Karena Sahabat Matematika Channel selalu menyajikan video pembelajaran yang di dalamnya dikupas secara tuntas dan jelas. Karena itu sungguh tepat ketika Anda bergabung bersama Sahabat Matematika Channel. Kesempatan yang baik ini Sahabat Matematika Channel akan menyajikan pembahasan bangun datar segitiga untuk episode yang pertama, yang mana pada episode yang pertama ini akan kita bahas tentang jenis-jenis segitiga ditinjau baik dari ukuran sudutnya maupun ukuran sisinya, dan juga akan kita bahas seputar sifat-sifat segitiga, dan insya Allah akan kita lengkapi beberapa contoh soal beserta pembahasannya. Karena itu, siapkan diri Anda, hati Anda, dan pikiran Anda untuk benar-benar hadir, fokus mengikuti pembelajaran ini dengan sepenuh hati, agar supaya apa yang kita sajikan dan kita bagikan ini benar-benar bisa memberikan pencerahan dan pemahaman buat Anda, sehingga Anda benar-benar bisa merasakan manfaat dari video ini. Kemudian Anda bisa berkesempatan untuk beramal soleh melalui video ini dengan membagikan kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan media belajar sebagaimana Anda. Karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Jangan memandang remeh dan kecil atau sederhananya kebaikan yang bisa kita bagikan untuk sesama. Karena bisa jadi sesuatu yang kita pandang kecil, sederhana, bahkan mungkin kita remehkan itu, dia luar biasa bagi orang lain dan justru menjadi sumber kebaikan yang banyak, baik untuk diri kita maupun untuk sesama. Selengkapnya, mari kita ikuti pembahasannya dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran bangun datar segitiga matematika SMP kelas 7 semester genap. Kita ingatkan kembali sebagai persepsi hal-hal yang terkait dengan apa yang akan kita pelajari pada edisi kali ini. Perhatikan ada gambar sudut. Jenis sudut apakah? Gambar di samping. Ya, sudut lancip. Mengapa? Karena besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Berikutnya, jenis sudut apakah? Gambar di samping. Iya, sudut siku. Mengapa? Karena besar sudutnya tepat 90 derajat. Berikutnya, jenis sudut apakah? Gambar di atas. Sudut tumbol. Mengapa? Karena besar sudutnya antara 90 dan 180 derajat. Nah, sekarang mari kita masuk ke inti materi, yaitu segitiga. Kita mulai dari jenis segitiga. A. Jenis segitiga ditinjau dari ukuran sisinya. 1. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Lihat segitiga ABC, bahwa AB sama dengan BC sama dengan AC.
Akibat dari ketiga sisinya sama, maka ketiga sudutnya juga sama. 2. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki dua sisi sama panjang. Kita lihat segitiga PQR. PQ sama dengan QR, disebut kaki-kaki segitiga. Jadi PQ dan QR ini disebut kaki-kaki segitiga. Akibatnya sudut P sama dengan sudut Q. Sudut yang berada di antara kaki segitiga dengan alas segitiga ini disebut sudut alas. Dan pada segitiga sama kaki, sudut alasnya adalah sama besar. Yang ketiga, segitiga sembarang, yaitu segitiga yang ukuran ketiga sisinya berbeda. Lihat segitiga KLM, baik ukuran sisi maupun ukuran sudutnya tidak ada yang sama. Ini terkait dengan jenis-jenis segitiga ditinjau dari ukuran sisi-sisinya. Ada 3, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Berikutnya, B. Jenis segitiga menurut ukuran sudut. Yang pertama, segitiga lancip, yaitu segitiga yang ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. 2. Segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Dalam hal ini sudut C adalah merupakan sudut siku-siku karena besar sudut C adalah 90 derajat. Salah satu sudutnya, bukan ketiga sudutnya. Tidak mungkin ada segitiga ketiga sudutnya siku-siku ya. Jenis segitiga yang ketiga adalah segitiga tumpul, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Dalam hal ini sudut C merupakan sudut tumpul. Di samping itu ada pembagian jenis segitiga ditinjau dari ukuran sisi sekaligus ditinjau dari ukuran sudut. Yang pertama, segitiga siku-siku sama kaki. Berarti dia adalah segitiga siku-siku yang memiliki sepasang sisi yang sama panjang. Yang kedua, segitiga lancip sama kaki, yaitu segitiga lancip yang memiliki sepasang sisi yang sama panjang. 3. Segitiga tumpul sama kaki, yaitu segitiga tumpul yang memiliki sepasang sisi yang sama panjang. Yang keempat, segitiga siku-siku sembarang, merupakan segitiga siku-siku yang ukuran sisi-sisinya tidak sama. Yang kelima, segitiga lancip sembarang, berarti dia adalah segitiga lancip yang sisi-sisinya tidak ada yang sama. Yang keenam, segitiga tumpul sembarang, segitiga tumpul yang sisi-sisinya tidak ada yang sama ukuran. Ini kadang-kadang juga ditanyakan di dalam soal. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua yaitu sifat sisi segitiga. Perhatikan, ini ada segitiga lancip, ada segitiga tumpul, ada segitiga siku-siku kalau dilihat dari tinjauan sudut. Kemudian kalau dari tinjauan sisi, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga sembarang. Nah, pada setiap segitiga berlaku yang namanya ketidaksamaan sisi. Apa yang dimaksud ketidaksamaan sisi? Yang dimaksud ketidaksamaan sisi adalah bahwa pada setiap segitiga berlaku hubungan sisi, jumlah ukuran dua sisi sembarang selalu lebih besar dari ukuran satu sisi yang lain. Kalau kita tulis seperti ini, sisi A ditambah sisi B akan lebih besar daripada sisi C. Kemudian
sisi A ditambah sisi C juga akan lebih dari sisi B. Atau sisi B ditambah sisi C akan lebih dari sisi A. Biasanya dalam soal kita diminta menyelidiki. Diketahui 3 buah bilangan apakah dia merupakan sisi-sisi segitiga atau bukan. Atau diketahui 3 buah ukuran ruas garis, dia dapat dilukis menjadi segitiga atau tidak. Nah, untuk mengetahui apakah 3 buah bilangan itu dapat menjadi ukuran sisi-sisi segitiga atau 3 buah ukuran ruas garis dapat dilukis menjadi sebuah segitiga atau tidak, kita tidak perlu harus identifikasi dengan 3 model seperti ini. Kita cukup mengidentifikasi salah satu dari 3 ini, tetapi tidak sembarang. Cukup dengan salah satu tetapi bersyarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah yang kita jumlahkan adalah 2 buah bilangan atau 2 buah ukuran ruas garis yang dia tidak memuat nilai atau ukuran terbesar. Yang terbesar kita sendirikan. Misal, dipunyai 3 bilangan A, B, C, dengan C adalah bilangan terbesar. Atau dipunyai A, B, dan C ini ukuran dari 3 buah ruas garis, dengan C merupakan ruas garis terpanjang. Untuk menyelidiki apakah ketiga bilangan atau ketiga ukuran itu bisa menjadi ukuran sisi-sisi segitiga atau tidak, atau apakah bisa dilukis atau tidak, cukup dibuktikan bahwa jika berlaku A ditambah B sebagai jumlah 2 buah bilangan atau 2 buah ukuran ruas garis selain terbesar atau selain yang terpanjang, hasilnya adalah lebih dari C sebagai bilangan terbesar atau ruas garis terpanjang, maka jika ini terpenuhi, ketiga bilangan itu bisa menjadi ukuran sisi segitiga atau ukuran ketiga ruas garis itu bisa dilukis menjadi sebuah segitiga. Syaratnya yaitu jumlah 2 buah bilangan selain bilangan terbesar, hasil penjumlahannya lebih dari bilangan terbesar, atau jumlah 2 buah ukuran ruas garis selain ruas garis terpanjang lebih dari ukuran sisi terpanjang. Hasil penjumlahannya lebih dari. Baik, supaya jelas kita berikan contoh. Manakah di antara ukuran-ukuran berikut yang bisa dilukis menjadi sebuah segitiga? Ini disajikan ukuran-ukuran dari suatu ruas garis. Apakah ruas garis yang diketahui ukurannya pada nomor A, B, C, dan D ini masing-masing bisa dilukis menjadi segitiga atau tidak? Penyelesaian seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa kita cukup memisahkan antara ukuran sisi terpanjang dengan 2 ukuran yang lain. A, ukuran ruas garisnya 4 cm, 5 cm, dan 7 cm. Ukuran terpanjang adalah 7 cm. Kemudian 4 dan 5 ini kita jumlahkan, apakah hasilnya lebih dari 7 atau tidak. Kalau lebih dari 7 bisa kita lukis, kalau tidak berarti tidak bisa kita lukis. 4 ditambah 5 adalah 9. 9 tentu lebih dari 7. Jadi ukuran ruas garis 4 cm, 5 cm, dan 7 cm dapat dilukis menjadi segitiga. B, 12 cm, 8 cm, dan 20 cm. Kita pisahkan dulu, yang terpanjang adalah 20 cm. Selain yang terpanjang kita jumlahkan 12 dan 8, kita bandingkan dengan 20. 12 ditambah 8 itu 20. Sisi yang terpanjang juga 20, sama dengan, hubungannya sama dengan, berarti tidak dapat dilukis. Karena syarat dilukis harus memenuhi sifat ketidaksamaan sisi. C, 12 cm, 10 cm, dan 7 cm.
yang terpanjang adalah 12 cm. Maka 10 dan 7 kita jumlahkan, hasilnya kita bandingkan dengan 12. 10 ditambah 7 adalah 17, dibandingkan dengan 12, lebih dari 12. Karena tandanya lebih dari, berarti dapat dilukis menjadi segitiga. D. 29 cm, 15 cm, dan 12 cm. Ukuran terpanjang adalah 29 cm. Maka 15 cm dan 12 cm kita jumlahkan, kita bandingkan dengan 29. 15 ditambah 12 adalah 27, kurang dari 29. Karena tandanya kurang dari, berarti tidak dapat dilukis menjadi segitiga. Nah, ini yang kita maksud bahwa kita cukup mengidentifikasi bahwa jumlah dua ukuran selain yang terpanjang kita bandingkan. Kalau hasilnya lebih dari sisi terpanjang, dia dapat dilukis. Kalau tidak lebih, maka dia tidak bisa dilukis. Tidak lebih itu bisa sama dengan bisa kurang dari. Oke? Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, sifat sudut dalam segitiga. Kita peragakan melalui animasi, dan Anda bisa memperagakan di rumah dengan membuat segitiga jenisnya bebas menggunakan kertas karton. Kita buat sebuah segitiga sembarang seperti ini. Sudut-sudutnya kita beri nilai X, Y, dan Z. Langkah berikutnya, gunting ketiga sudut seperti pada gambar ini. Nah, kalau kamu mencoba dengan kertas karton, kamu gunting pojok-pojoknya ini yang dia adalah merupakan sudut-sudut dari segitiga. Langkah berikutnya, susunlah guntingan dengan mempertemukan titik-titik sudut dalam satu titik dan sisi kaki-kaki sudutnya berhimpit. Ini sudut X, sudut Y, dan sudut Z. Titik-titik sudutnya kita pertemukan dalam satu titik. Kemudian kaki-kaki sudut, ini namanya kaki-kaki sudut. Mari kita susun. Ya, sudut X sudah kita ambil potongannya. Kemudian sudut Y sudah saling bertemu titik-titik sudutnya. Kemudian sudut Z kita putar biar titik sudutnya bertemu dengan titik sudut yang lain. Ya, ketiga titik sudut telah bersekutu di satu titik dan terbentuklah gabungan dari tiga buah sudut, yaitu sudut X, sudut Z, dan sudut Y, yang ternyata menghasilkan sudut gabungan yang membentuk sudut lurus, yang mana kita tahu bahwa besar sudut lurus adalah 180 derajat. Nah, dari peragaan ini menunjukkan bahwa nilai X ditambah nilai Y ditambah nilai Z, yang ketiganya merupakan sudut-sudut dalam segitiga, jumlahnya adalah 180 derajat. Dikarenakan gabungan dari sudut X, sudut Y, dan sudut Z membentuk sebuah sudut lurus yang nilainya 180 derajat. Nah, dari hasil peragaan kita ini dapat kita ambil simpulan umum bahwa jumlah sudut-sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Dan ini berlaku untuk sembarang segitiga, baik segitiga tumpul, segitiga lancip, maupun segitiga siku-siku. Jumlah ketiga sudut dalamnya selalu 180 derajat. Lebih jelasnya, mari kita berikan contoh-contoh soal yang terkait dengan sudut dalam segitiga.
Contoh 1, perhatikan ada segitiga KLM. Tentukan besar sudut M. Di sini diketahui sudut K adalah 55 derajat, sudut M 40 derajat, sudut M ditanyakan. Penyelesaian, kita gunakan sifat sudut dalam segitiga bahwa jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Sehingga sudut K ditambah sudut L ditambah sudut M sama dengan 180 derajat. Kemudian sudut K dan sudut L yang sudah diketahui kita substitusikan. 55 derajat ditambah 40 derajat ditambah sudut M sama dengan 180 derajat. 95 derajat ditambah sudut M sama dengan 180 derajat. Kemudian 95 derajat kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif 95 derajat. Ingat kaidah persamaan linear satu variabel. Sudut M sama dengan 85 derajat. Jadi besar sudut M adalah 85 derajat ya. Mudah kan? Iya, ini masih dasar ya. Baik, contoh berikutnya. Segitiga PQR adalah segitiga sama kaki dengan PQ sama dengan PR. Kalau PQ sama dengan PR berarti P itu titik puncak dari segitiga sama kaki. Jika sudut R adalah 65 derajat, maka besar sudut P adalah titik. Penyelesaian lebih jelasnya kita gambar segitiga sama kaki. P adalah sebagai puncak segitiga karena dia disebut dua kali dalam sisi yang sama panjang ini. Kita tulis dulu sifat sudut dalam segitiga yaitu jumlahnya 180 derajat. Sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R sama dengan 180 derajat. Kemudian pada segitiga sama kaki sudah kita terangkan di bagian pengantar bahwa sudut alas segitiga sama kaki adalah sama besar. Kalau sudut R 65 derajat, maka sudut Q juga 65 derajat. Nah, sekarang segitiga PQR ini sudah diketahui dua sudutnya, yaitu sudut R 65 derajat dan sudut Q juga 65 derajat. Kita substitusikan ke persamaan sudut dalam. Sehingga sudut P ditambah 65 derajat ditambah 65 derajat sama dengan 180 derajat. Sudut P ditambah 130 derajat sama dengan 180 derajat. 130 derajat kita pindah ruas menjadi negatif 130 derajat. Dengan demikian sudut P adalah 50 derajat. Jadi besar sudut P adalah 50 derajat. Mudah kan? Iya, mudah. Baik. Contoh 3, perhatikan gambar. Nah, ini sudah memuat variabel ini sudutnya. Sudut A adalah 2x plus 10, sudut C 40 derajat. Tentukan nilai X yang memenuhi. Penyelesaian, kita gunakan persamaan sudut dalam. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C adalah 180 derajat. Kemudian perhatikan gambar. Segitiga ABC adalah segitiga sama kaki dengan CA sama dengan CB, sehingga sudut A dan sudut B merupakan sudut alas. Dan sifat sudut alas segitiga sama kaki adalah sama besar, sehingga sudut B adalah sama dengan sudut A, yaitu 2x plus 10 derajat. Dengan demikian, pada gambar segitiga ABC ini diketahui sudut A adalah 2x plus 10 derajat, sudut B juga 2x plus 10 derajat karena sama dengan sudut A, sudut C 40 derajat. Kita substitusikan ke persamaan sudut dalam. Menjadi 2x plus 10 derajat adalah sudut A, ditambah 2x plus 10 derajat lagi adalah sudut B, ditambah 40 derajat adalah sudut C, sama dengan 180 derajat.
2x ditambah 2x kita sederhanakan. 10 ditambah 10 ditambah 40 derajat juga kita sederhanakan. Menjadi 4x plus 60 derajat sama dengan 180 derajat. 60 derajat kita pindah ke ruas kanan. Menjadi ekuivalen 4x sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat. 4x sama dengan 120 derajat. Berarti X adalah 120 derajat dibagi dengan koefisien X yaitu 4. Hasilnya X sama dengan 30 derajat. Dengan demikian nilai X yang memenuhi adalah 30 derajat. Nah ini sudah levelnya setingkat lebih tinggi dibandingkan contoh 1 dan contoh 2. Karena di sini sudah melibatkan variabel bentuk aljabar. Baik, kita lanjutkan. Contoh berikutnya, contoh nomor 4. Segitiga PQR diketahui sudut P dibanding sudut Q dibanding sudut R sama dengan 3 dibanding 2 dibanding 5. Besar sudut yang terkecil berapa? Penyelesaian cara 1. Kita tulis dulu persamaan sudut dalam segitiga. Sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R sama dengan 180 derajat. Kemudian di sini sudut P dibanding sudut Q dibanding sudut R sama dengan 3 banding 2 banding 5. Maksudnya adalah dari jumlah sudut di dalam segitiga, sudut P adalah mendapatkan 3 bagian dari sudut dalam, sudut Q 2 bagian dari sudut dalam, sudut R 5 bagian dari sudut dalam. Nah, kalau setiap bagiannya kita misalkan X, maka sudut P 3 bagian berarti 3X, sudut Q 2 bagian adalah 2X, dan sudut R 5 bagian berarti 5X. Kemudian sudut P sama dengan 3X, sudut Q sama dengan 2X, dan sudut R sama dengan 5X. Kita substitusikan ke persamaan sudut dalam segitiga. Sehingga 3X ditambah 2X ditambah 5X sama dengan 180 derajat. Kita sederhanakan menjadi 10X sama dengan 180 derajat. Maka X sama dengan 180 derajat dibagi 10. X adalah 18 derajat. Nilai X-nya 18 derajat. Yang ditanyakan sudut yang terkecil, berarti dalam perbandingan adalah yang bagiannya paling kecil. Dalam hal ini adalah sudut Q 2 bagian. Maka X sama dengan 18 derajat ini kita substitusikan ke sudut Q yang kita misalkan sama dengan 2X. Jadi besar sudut terkecil adalah sudut Q sama dengan 2X sama dengan 2 dikali 18 derajat sama dengan 36 derajat. Ini cara 1. Berarti ada cara 2 dong. Ya tentu. Berarti kan cara 2. Sudut P dibanding sudut Q dibanding sudut R adalah 3 banding 2 banding 5. Artinya sudut P 3 bagian, sudut Q 2 bagian, dan sudut R 5 bagian dari jumlah sudut di dalam segitiga yang jumlahnya 180 derajat. Jumlah keseluruhan dari perbandingan adalah 3 ditambah 2 ditambah 5. Atau 10 bagian, keseluruhannya 10 bagian. Sedangkan sudut Q sebagai sudut terkecil adalah 2 bagian. Maka besar sudut Q dapat kita tentukan dengan mudah, yaitu sudut yang terkecil sudut Q sama dengan 2 bagian dari 10 bagian dikali 180 derajat. Karena jumlah perbandingannya adalah 10. 3 tambah 2 tambah 5. Berarti 2 per 3 tambah 2 tambah 5 dikali 180 derajat.
2/10 kali 180 derajat hasilnya 36 derajat. Lebih simpel ya. Jadi besar sudut yang terkecil adalah 36 derajat. Bisa dipahami? Oke, bagus ya. Baik, demikian yang bisa kita sajikan pada episode pertama dari pembahasan segitiga dengan beberapa contoh soal beserta pembahasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Karena itu ikuti selalu Sahabat Matematika Channel dan jadikan sebagai teman dan sahabat belajar Anda untuk meraih prestasi hebat dalam matematika. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.